Wanita ini baru masuk ke dalam mobil ada satu tali tarik leher dia sangat panik. Dia tahu hari ini sudah temukan pembunuh yang sedang dicari sama polisi. Jika bergerak dia akan cepat mati, jadi patuh mendengar kata-kata orang ini. Nyetir mobil ke gudang yang sepi, tidak tahu bajingan itu akan melakukan apa dengan dia. Jadi hanya bisa ikuti saja, orang itu tarik dia keluar. Buka pakaian punya dia, wanita ini sangat ketakutan. Tidak. Kau harus belajar patuh sekarang, mengerti? Baik, kita pergi. Oke, kita pergi sekarang. Lalu ikat tangan punya dia ke atas. Setelah selesai dia masuk ke kamar, melalui CCTV menikmati wanita ini. Setelah itu siap-siap untuk kejahatan berikutnya. Julie terus berjuang. Melihat tangan diikat, dia pintar tendang tangki bensin. Dia dengan cepat ambil ponsel di baju ingin lapor polisi. Tapi di tempat ini tidak ada sinyal, dia hanya bisa bersembunyi di belakang mobil. Orang itu dengan cepat nyalakan lampu. Di cahaya mobil Julie tidak bisa sembunyikan lagi, orang itu cepat tangkap dia. Karena ingin hukum dia, David sudah bakar satu sepotong besi lalu tusuk ke kaki dia. Sakit membuat Julie pingsan, setelah bangun dia sudah dikunci dalam mobil. Mobil juga tidak tahu edang kemana, merasa mobil goyang tiba-tiba ada satu mayat muncul. Julie takut, tidak usah omong juga tahu itu adalah mangsa punya pembunuh itu. Akhirnya mobil berhenti, pembunuh lemparkan mayat itu ke lubang yang sangat bau. Julie ambil kesempatan dengan kaki yang panjang berhasil ambil kunci, buka borgol dia. Tapi saat dia ingin kabur, kau mau lari kemana? Untungnya Julie cepat lewat kursi belakang, lari keluar. Melihat mangsa panik dan lari, pembunuh juga tidak khawatir. Perlahan ambil tali besi di mobil dan ikut dair belakang. Julie panik dengan cepat lari melalui sawah sampai ke satu rumah yang tidak ada orang. Dia teriak tapi tidak ada yang jawab, dia lari ke jendela, melihat di dalam ada telepon. Dia hancurkan jendela, melompat ke dalam baru mau ambil telepon. Ternyata kabel sudah putus, bagaimana mau lapor polisi? Pembunuh berdiri di luar tertawa, tiba-tiba kunci pintu gerak. Julie keluar. Saat pembunuh belum bisa bangun, dengan cepat lari keluar, tiba-tiba dihentikan di jalan. Tidak mau buang waktu, sekali lagi kendali dia. Diam. Setelah tenang, kasih tahu nama dia David, dulu adalah orang baik. Tapi kena tipu oleh satu trap girl, tapi Julie tidak tertarik dengannya. Langsung tendang membuat orang ini jatuh, lalu lari keluar. David ditendang jatuh, tapi dia tidak buru-buru untuk cari mangsa. Julie naik perahu ke satu sekolah, tidak ada orang, menemukan bensin dengan 2 petasan. David juga ikuti jejak kaki ke sini. Saat dia masuk ke dalam sekolah, Julie kabur dari pintu belakang. Lalu ikat bensin ke tiang, menggunakan petasan untuk menarik perhatiannya. Tiba-tiba kuli dari pintu belakang, pukul pria ini. Setelah itu tutupi wajah dan sekarang di luar ada satu mobil mewah. Dan itu adalah adik Julie. Mereka melihat David pingsan jadi tersenyum yang aneh. Ternyata mereka berdua adalah perburu yang asli. David tidak tahu seberapa malunya dia. Kali ini berubah diri sendiri menjadi mangsa untuk wanita. Ketika dia bangun melihat dia dikurung, di samping ada boneka yang aneh. Julie masuk ke dalam, dari atas melihat ke bawah, lalu lemparkan kunci dan pergi. Ingin lepaskan harimau ke hutan, biarin saja. David keluar kamar, Julie tiba-tiba dari belakang. David melihat sang adik langsung ikuti, tapi Julie di bawah tangga jatuh ke bawah. Dengan cepat dia melihat Julie tapi disemprot gas ke muka, lalu Julie pakai panci untuk serang. Pria ini pingsan lagi. 2 orang sudah lelah mainnya, lalu ikat dia di kursi lagi. Masuk ke kamar untuk istirahat, tapi sang adik Titka mendengar, dengan pakaian seksi mencari ke bengkel. Dan bilang mobil dia rusak, ingin bermain dengan pria ini, tapi harus tutupi mata. Pria itu sangat menikmati ikuti gadis itu pulang ke rumah. Dia menunggu hasilnya, David di samping juga kerja sama.
Tapi sang adik baru pergi. David berbicara membuat pria itu panik. Setelah dia tahu sudah lambat, sang adik sudah satu kapak dan satu paku besi. Muncul dari belakang pria ini, dia ragu tidak mau melakukannya. David tidak bisa menahan tertawa, tidak berani. Dia Nagat marah langsung pakai paku di kaki David. Tidak tahu sang adik mikir apa, sebelum pergi dia kasih tang besi untuk David. David langsung putusin borgol, sekarang Julie sedang mandi. Tidak tahu bahaya sedang dekat dia. Sekarang sang adik mendengar suara minta tolong jadi menggunakan handuk tutupi wajahnya. Karena dia hanya seorang wanita, David lemparkan gadis itu ke lantai. Baru menoleh gadis itu sudah hilang. David melihat ke samping. Titka tahu dia bersembunyi di mana. Melihat dia sudah ditemukan, tapi David tiba-tiba ingat sesuatu, turun ke tangga. Ambil rantai di meja. Julie seareng melihat David. Titka tahu lari kemana. Marahi adik mau melakukan apa sebenarnya. Tapi adik pura-pura bodoh. Saat ini sang kakak menemukan tang besi. Ini membuat dia takut, sepertinya tidak bisa banyak omong lagi. Langsung turun ke bawah mencari David, melihat rantai sudah dibawa pergi. Dia merasa mungkin David sudah pergi. Tapi Julie tidak berpikir seperti itu. Tiba-tiba detik berikut David muncul. Menggunakan rantai untuk ikat leher sang adik, Julie di samping dengan cepat tendang pria ini. David jatuh, sang adik naik ke lantai 2. Ingin main sama aku di rumah ini? Julie lari ke ruang rahasia. Satu kapak yang gede, lepaskan pria ini dan suruh pergi. Dan adik pegang satu gunting bersembunyi di bawah tempat tidur, tidak menyangka ditemukan oleh David. Lalu mereka berantem, bantal robek, bulu terbang kemana-mana. Kamar ini menjadi berantakan. David karena itu ditutupi mata. Adik juga ambil kesempatan keluar. Julie bawa kapak gede. David terpaksa harus mundur, akhirnya kedua orang harus jatuh. David dengan cepat bangun, ambil rantai, Julie dikendali olehnya. Didorong dengan kencang di lemari samping oleh David. Seakrang dia sedang puas, sang adik tiba-tiba muncul. Dengan gunting tusuk ke bagian belakang dia. Julie melihat itu, ambil kapak gede di tangan, lalu mereka bertengkar. Sang adik diikat leher. Julie melihat itu, ambil vas bunga dan pukul pembunuh ini. Pria itu perlahan bangun. Julie maju, mereka terbang keluar jendela. Akhirnya David tidak gerak lagi. Kedua saudara saling peluk. Tiba-tiba hal yang aneh terjadi, sang adik tusuk gunting ke tubuh kakak. Julie pegang perut ini, sulit untuk dimengerti. Setelah pamit kakak, sang adik membakar tempat ini untuk menghilangkan kejahatan ini. Ternyata dua boneka itu adalah bukti masa kecil mereka. Gede di keluarga yang keras, mereka menjadi berubah melalui sosmed. Ajak pria ke rumah lalu bunuh mereka. Sang adik membunuh semua, tidak peduli. Jika berhasil bunuh kakak dia baru bisa menjadi diri sendiri. Tidak lama kemudian sang adik di kios ngopi, dia bertemu dengan seorang pria baru kenal di sosmed. Game resmi dimulai lagi. Film ini sangat logik, tiap orang punya level berbeda. Tidak ada arti apa lagi, hanya satu film yang serem.